Ada pesanan permohonan baru, silakan periksa. Tenang saja. Dewa Agung menampakkan diri. Mohon berikan kami seorang anak. Kenapa kaki ayam di meja persembahan berkurang satu? Kaki ayamnya kabur sendiri. Istri, perutmu. Aku baru saja menelepon Dewi Kwan Im pemberi keturunan. Dia bilang, pasti akan lahir anak kembar laki-laki dan perempuan. Tapi biaya perantara dihitung per janin. 2 ayam untuk 2 anak tidak menipu siapapun. Tentu saja. Terima kasih, Daos yang kecil. Mari, hati-hati. Jinbao, kamu mencuri lagi persembahan untuk leluhur. Guru, aku wujud permohonan. Mereka akan mengirim ayam. Ini disebut tukar ayam dengan permohonan. Kultivasi ilmiah. Jinbao, gurumu meramalkan ayah kandungmu dalam kesulitan. Jika kali ini kamu bisa membantu keluargaku melewati cobaan, bebas miskin, jadi bintang untung. Segera turun gunung, cari ayahmu. Kalau ketemu ayah, akan ada banyak ayam panggang. Tentu ayahmu adalah orang terkaya di kota Jianggu. Mana orangnya? Jinbao, tidak mendengarkan gurumu sampai selesai lagi. Shifu, ayam untukmu. Tunggu ayah tadi pasti kembali memuliakan gerbang tel. Ada kabar hari ini? Belum ada. Tuanku, sudah 3 tahun. Apakah Nona Zizi? Mungkin sudah. Tidak mungkin. Zizi pasti masih hidup. Teruskan, pilihkan. Baik. Bagus, ayah ada di dekat sini. Pengemis, jangan tidak lihat ya, sialan. Berdiri, jangan lari. Kamu monster apa? Kamu monster apa? Jangan lari setelah menabrak orang. Celaka, organ dalam kakek ini rusak parah. Nyawanya terancam. Tahu kecil, kau menyelamatkanku. Pak kakek tenang, aku beri. Pil Jiu Zuan Huan Hun, kau akan baik-baik saja. Bocah sialan, ikut campur urusan orang. Matilah. Kamu, paman sedang mempertunjukkan akrobat untukku? Kamu siluman. Tong. Aku adalah Tao Cili dari kuil Kinyun yang berada di jalan kebenaran. Kau menabrak orang lalu kabur dan sekarang mau membunuhku. Jangan harap bisa lari. Petir, dak.
Ampun dewa, aku tak mengenal kamu. Jangan setrum aku lagi. Tunduk tidak? Tunduk, kamu adalah reinkarnasi bodhisattva hidup. Biarkan aku pergi. Aku tidak berani lagi. Nabrak kakek sampai terluka, harus minta maaf dan ganti rugi. Baik. Zhang Huaqiang, berhenti! Jangan bergerak! Pak polisi, salah tangkap. Aku bukan Zhang Huaqiang. Kamu yang kami tangkap. Kamu secara pribadi telah menjual 1 miliar berkali-kali, mendapatkan keuntungan ilegal jutaan. Kami sudah mengawasimu lama. Kapten, ada anak di sana? Kamu benar-benar Zhang Huaqiang. Tidak hanya menjual satwa liar, tapi juga menculik anak. Dosamu bertambah. Polisi, tolong Langit Biru. Bedakan yang setia dan yang jahat. Ia hanya anak berusia 4 atau 5 tahun. Bisa bohong. Bawa pergi. Aku tidak bersalah. Tenang. Ayo. Kapten, anak makan 20 ayam. Nanti ayam bisa punah karena dimakannya. Nah, ceritakan pada paman. Tadi di jalan raya, apa yang terjadi? Aku mau ayah. Lalu aku melihat paman jahat itu. Tabrak kakek lari. Jadi aku yang menghajarnya. Anak ini pasti ketakutan. Sudah mulai berbicara tanpa akal. Kalau begitu, kamu punya kontak ayahmu. Paman bisa membantumu mencari. Benarkah? Aku punya foto ayah. Ini kan CEO gue dari grup gue. Asistennya baru bertanya tadi pagi. Mungkin ini anak putri keluarga gue yang hilang 3 tahun, Gu Zizi. BBA hari ini menjodohkanmu. Sudah kamu temui? Istriku hanya Ruksua. Tak perlu kalian repot. Ayah. Bangsat. Ruksua sudah meninggal 4 tahun lalu karena sulit melahirkan. Sisi hilang lagi. Kau maulah jangka seumur. Hancurkan warisan keluarga abad. Bangsat, dulu saat ibuku sakit dan meninggal, 7 hari berkabung belum selesai. Aku sudah tak sabar membawa Selelua masuk ke rumah. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada ibuku sekarang? Apa hakmu untuk menuduhku? Kamu, anak durhaka ini, minta maaf pada Bibi Ye. Lao Gu, jangan marahi anak meski kamu marah Ting Yuan. Juga sangat mencintai Ruk Shui. Paling buruk, masih ada Xingze. Iya ayah, aku dan istri sedang giat mempersiapkan kehamilan. Tahun kamu dan nenek bakal gendong cucu. Cukup, jangan berisik lagi. Hari ini makan malam keluarga. Aku memanggil kalian kembali. Aku ada pengumuman. Tabib Huang bilang, umurku tidak akan lama lagi. Kalian 2 saudara. Siapa punya anak dulu? Siapa dapat kunci rumah? Menjadi kepala keluargaku. Kakak bodohku, putrimu sudah kujemput mati dengan tanganku sendiri. Hidupmu tak akan bertemu dia. Nyonya tua, Tuan Muda. Nona Zizi sudah kembali. Apa katamu? Zizi ditemukan. Polisi membawa Nona Zizi. Sudah depan gerbang tua. Cepat, bawa aku melihatnya. Bukankah 3 tahun lalu aku menyuruhmu membunuh? Kenapa haram itu pula? Pasti anak liar. Sudah mati tenggelam keluar. Yang di luar pasti palsu. Benar atau palsu, kita tidak boleh membiarkan si anak liar itu masuk ke keluarga Gu. Kalau tidak rencana kita akan gagal semua. Nak kamu, Aku adalah putrimu, Gu Zizi. Sorot mata anak ini mirip Ruksue.
Ini putriku kah? Tidak mungkin salah. Anak ini, saat Ting Yuan masih kecil, wajahnya persis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Nenek, ini menyangkut garis keturunan keluargaku. Bagaimana jika ini cuma palsu yang sengaja dicari untuk memperebutkan posisi kepala keluarga? Iya, Bu. Baru saja Ibu bilang siapa yang punya anak duluan. Bisa jadi kepala keluarga. Anak ini langsung muncul sendiri. Kebetulan banget ya. Ini, Anak ini apa kamu sengaja cari untuk menipu? Aku tidak sebodoh itu. Mencari orang untuk mengaku sebagai putriku. Ting Yuan, aku tahu selama ini karena urusan ibumu, kamu selalu membenciku. Tapi kamu tidak bisa asal cari anak untuk membohongi nenek. Paling-paling, adikmu tak bersaingmu untuk kepala keluarga. Kalian ngomong apa sih? Aku memang putri ayahku. Jangan berani-berani menjelekkan ayahku. Kamu! Nak, bicara harus ada bukti. Mana buktimu? Aku punya tanda lahir yang sama dengan ayahku. Tanda lahir ini hanya aku dan Zizi yang tahu. Mungkinkah kamu Zizi? Ya, Anak ini punya foto Pak Gu. Katanya sedang mencari ayahnya. Di jalan, dia hampir saja diculik. Tapi dia juga secara tidak sengaja membantu kami menangkap buronan. ayah, aku hebat kan, puji aku dong. Zizi, hebat sekali. ayo, Zizi, biarkan nenek buyut melihatmu baik-baik. Nenek buyut. Ayo, kok kurus sekali biasanya? Apa kamu sering tidak makan sampai kenyang, Zizi? Guru hanya mengizinkanku makan 8 kali sehari. Aku lapar tak gemuk. Ayo. Nanti, kalau Zizi mau makan apa, bilang saja pada nenek buyut. Nenek buyut akan menyuruh pembantu memasakkannya untukmu. Nen, jangan tertipu, Kak. Oleh anak kecil yang dicari kakak ini. Untuk berjaga-jaga, lebih baik lakukan tes DNA. Asisten Lin. Ambil rambutku dan Zizi. Tes DNA. Baik, saya segera mengurusnya. Kepala rumah tangga Wang. Kah, untuk mencegah beberapa orang memasukkan yang asli, kamu ikut pergi juga. Baik, tuan kedua. Firja, nanti kalau mau apa-apa, bilang saja pada nenek buyut. Nenek buyut, aku akan membelikanmu apa saja. Nenek buyut, aku tidak mau apa-apa. Mau umur panjang dan selalu sehat. Ayo, mulutmu manis sekali. Nenek buyut suka. Pak Gu, laporan tesnya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Anak ini tidak ada hubungan darah dengan Anda. Apa katamu? Anak ini ternyata adalah seorang penipu. Ibu, Nana. Xingze, cepat panggil tabib Huang ke sini, Bu. Tolong, nenek buyut, nenek buyut. Nenek buyut seharusnya memiliki takdir yang panjang umur dan penuh berkah. Mengapa bisa dililit oleh aura kematian? Berhenti? Apa yang kau lakukan? Ayah, lukisan kuno ini bermasalah. Telah dikutuk dengan mantra darah. Ada orang yang ingin menyakiti nenek buyut. Bocah kecil ini, bagaimana dia bisa tahu? Aku sudah menyuruh orang untuk mengutuknya dengan darah. Tidak boleh, jangan sampai dia merusak rencana. Si penipu kecil, apa yang kau bicarakan dengan aneh-aneh? Ini adalah hadiah dari kakek buyut saat masih hidup untuk nenek buyut sebagai tanda cinta bernilai puluhan juta. Ditambah lagi ada cap mantra dari Master Huang dari kuil King Yun. Terus Anda mungkin bocah kecil sepertimu berhak berkomentar. Bukankah guru hanya punya satu murid, yaitu aku? Dari mana datangnya Master Huang? Nenekmu sudah sakit parah begini. Kau malah sengaja membawa anak haram pulang untuk membuat masalah. Apakah kau sengaja berharap nenekmu mati? Asisten Lin, keluarkan Jin Bao. Baik. Ayah, aku tak bohong, jantung nenek buyut sudah kacau. Jika lukisan
lukisan ini tidak segera dihancurkan, nenek buyut tidak akan selamat. Alam semesta alami, kotoran tercerai, hancur. Ini, Selesai. Apa yang mau? Hentikan. Tenang ayah, kutukannya sudah kulepaskan. Buyut Gerasada. Hentikan. Bocah kurang ajar. Master Huang sangat sakti. Kau menghancurkan cap mantranya. Dia tidak akan membiarkanmu. Akhirnya aku bertemu denganmu. Guru, Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Shifu, ini aku. Baiklah Dahuang, aku harus kembali untuk memasak untuk Shifu. Berusahalah untuk segera menyempurnakan diri menjadi manusia dan berbuat baik bagi umat manusia. Dahuang, ternyata kamu. Shifu, sejak aku turun gunung, aku selalu mengingat ajaranmu, menyelamatkan orang dan berbuat baik. Sayangnya, spiritualku rendah. Aku hanya tekan Gu saja di dalam tubuh nenek Gu. Nenek, tapi Huang, cepat lihat ibuku. Denyut nadinya stabil, guruku telah mematahkan kutukan darah. Nenek Gu, tubuhnya sudah baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Nenekku sampai muntah darah. Mana mungkin tidak apa-apa? Kira kamu dokter palsu dengan anak haram. Untuk menipu uang keluarga Gu kami. Ayo! Usir kedua penipu ini keluar. Tidak, ayah. Ayah, aku bukan penipu. Aku adalah putrimu. Aku sudah susah payah menemukanmu. Apakah tak menginginkanku? Nah, kamu salah orang. Bukan ayahmu. Ambil uang ini untuk beli makanan enak. Jangan menipu lagi. Bawa dia pergi. Ayah, aku benar-benar putrimu. Shifu, bagaimanapun juga, keluarga Gu tidak mengakui Anda. Dan dunia luar penuh dengan tipu daya. Mari kita kembali ke Kuil Qingyun. Anda bisa menjaga betapa. Kita bersama-sama mengembangkan dan memajukan Kuil Qingyun. Aku tidak akan pulang dan mempermalukan diri sebelum sukses. Shifu. Shifu, hari ini aku yang traktir. Anda mau makan apa? Beli yang Anda mau. Ayo. Total 8, 180. Bagaimana pembayarannya? Alipay? Gagal bayar? Ulangi. Tidak mungkin. Uangku semuanya ada di dalamnya. Uangku mana? Tidak apa-apa, Dahuang. Aku punya uang. Ayah baru saja memberikannya padaku. Kenapa uang ini berubah jadi kertas putih? Dahuang, aku lupa memberitahumu. Shifu bilang aku dilahirkan dengan nasib miskin. Akan menghamburkan kekayaan, siapapun yang bersamaku akan menjadi miskin melarat. Total.
Aku punya tanda lahir yang sama dengan ayahku. Ayah, aku bukan penipu. Aku adalah putrimu. Susah cari kamu. Kau tak ingin aku. Asisten Lin, cari anak yang datang siang tadi. Lakukan tes DNA sekali lagi. Baik, tuanku. Rushui, apakah anak itu adalah putri kita? Aku sudah membantumu begitu banyak hari ini. Mengganti laporan tes DNA Guzizi. Katakanlah, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Anak kita, Xingze. Bantu Xingze artinya bantu dirimu. Setelah Xingze mendapatkan aset keluarga Gu, kita tak perlu di depan Gu pada keluarga Gu. Pikiranmu memang selalu matang. Hanya Gujian Huasi bodoh itu yang mengabaikan putra kandungnya, Gu Tingyuan, dan dengan sepenuh hati membesarkan anak kita. Dahuang, mungkin lebih baik kamu kembali ke Kuil Qingyun. Guru bilang, perjalananku turun gunung ini adalah untuk mengubah nasib. Aku tidak ingin membebanimu. Guru, jangan bicara begitu. Kalau bukan karena guru dulu, menyelamat aku liar. Mana mungkin aku bisa berubah wujud manusia, menjadi tabib terkenal. Dan setiap hari bisa kenyang. Guru, apa bagusnya keluarga gue itu? Si tua keluarga gue itu, istri mudanya, aku cium saja baunya. Langsung tahu, mereka bukan orang baik, Bu. Aku lihat dahimu hitam 3 hari. Pasti bencana darah. Tapi jangan khawatir. Aku punya jimat keselamatan yang sudah diberkati dari Kuil Qingyun. Hanya 8.800 langsung bisa dibawa pulang. Terlalu mahal? Cukup gaji setengah tahun. Pikir penting mana? Nyawa atau uang? Kalau mahal, pulang hari ini. Pasti bencana akan menimpamu. Lemaskan tante I. Bibi, apakah kemarin Anda mengantar ibu hamil ke rumah sakit untuk melahirkan? Dan dalam perjalanan pulang, juga menampung sekelompok anak kucing yang kehilangan induknya. Bagaimana kamu tahu? Anda baik hati dan berbuat kebajikan. Keberuntungan bersinar terang. Tapi kamu, di ikat pinggangmu, terlilit 3 benang sial. Jelas-jelas, ini balasan karena menipu dan mencurangi orang. Masih berani menipu orang? Kamu, dua sesat yang berani. Guruku adalah murid utama. Utama, cepat muncul. Guru, apakah dia manusia biasa? Tentu biasa, berani menipu. Sama guruku untuk menipu orang. Sungguh keterlaluan. Hancur. Kebakaran! Ada hantu! Kalau aku melihatmu menipu lagi, aku akan mengubahmu menjadi kepala babi kecap. Nona kecil, ampunilah aku. Aku tidak akan berani menipu lagi. Jangan jijik. Ini buatanku sendiri. Terima kasih, Tante. Anak baik tadi berkat kamu. Kalau tidak, aku pasti tertipu. Aku baru saja menghitung ramalan untukmu. Tahun ini pasti dapat cucu laki gemuk. Benarkah, anak kecil? Semoga kata-katamu terkabul. Bagus sekali. Guru, berikan sedikit untukku. Dari awal, jangan panggil aku guru lagi. Kamu Dokter Huang. Aku adalah anak yang mencari ayah. Mengerti? Ya, ayah tak ingin.
Nona, kamu baik-baik saja? Ambulans segera tiba. Yo Huang, tolong dia. Bak Pao. Cepat minggir, aku bisa mengobat. Anak lihat dari mana? Jangan mengganggu. Aku adalah tabib Huang dari kuil Ciyun. Dia adalah guruku. Dia benar-benar bisa mengobati. Anak dari mana? Kenapa kamu di sini? Kakak cantik, kamu terkena serangan jantung. Aku sudah memberimu pil salju teratai yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kamu tidak akan apa-apa. Siapa yang menyuruhmu memberiku makan barang aneh-aneh? Kalau aku sampai sakit karenanya, 10 nyawamu yang indah pun takkan cukup mengganti. Pergi! Shifu, kamu baik-baik saja. Aku sudah menyelamatkanmu, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Siapa yang butuh kamu selamatkan? Apa yang kamu tunggu? Tangkap dia. Dia sakiti apa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Diam! Berisik sekali. Aku sudah kesal karena tidak bisa bertemu kakak Ting Yuan. Malah ketemu kamu bintang Xia. Berhenti. Kakak Ting Yuan, kenapa kamu datang? Anak ini ingin meracuniku. Aku baru saja akan menghajarnya. Nona, Shifu saya menggunakan mantra Tao pengusir Yin dan dia juga memberimu pil lili salju Gunung Tian yang sangat berharga. Kalau bukan dia yang menyelamatkanmu, kamu sudah mati. Sakit? Ayah, apakah kamu datang untuk menjemputku pulang? Ayah menjemputmu pulang. Ayah, kakak Ting Yuan, apakah anak ini adalah... Urusan pribadiku. Nona Ye belum berhak mencampuri. Jin Bao adalah tamu kehormatan keluargaku. Kamu mengganggunya, berarti melawan keluargaku. Jika ada lagi lain kali, aku pasti akan datang sendiri ke keluarga Song untuk meminta penjelasan. Tante sial nih. Anak liar kecil ini berani memanggilku tante tua, bahkan berani mengutukku. Kotoran burung. Kecebong mencari lagi. Akhirnya di samping daun teratai, mereka menemukan Papa Kata. Papa Kata langsung mengenali mereka. Dia memeluk kecebong-kecebong kecil itu. Ayah, aku Zizi, jangan usir aku. Ada apa? Pak Gu, Diana baru Bapak Zizi. Ulang telah keluar. Dia memang putri Bapak. Hasil sebelumnya telah ditukar orang. Mengerti. Untuk sementara jangan disebarkan. Agar mereka tidak menyakiti Zizi. Orang yang bermain di belakang layar terus diselidiki. Harus dapatkan bukti nyata. Baik, Pak Gu. Penolong kecilku, aku dengar dari Tabib Huang, kamu murid utama King Yun. Kamu juga membantuku, memecahkan kutukan dan menyelamatkanku. Selama ini, tinggallah di keluargaku. Mau makan apa saja, silakan bilang. Benarkah? Terima kasih, Nenek Buyut. Pak Gu, mobil sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Untuk inspeksi lokasi proyek. Wah, ayah hari ini bahaya. Ayah, bolehkah aku ikut Bapak hari ini? Bolehkah aku ikut denganmu hari ini? Nah, kamu wajib taat. Konstruksi bukan tempat. Menyenangkan. Benarkah? Aku janji. Terima kasih, Ayah. Aku harus melindungi ayah dengan baik. Nona kecil, apakah kamu takut direkturku diculik? Sampai terus menatapnya? Paman Lin, aku takut ayah dalam bahaya. Hari ini aku memperhitungkan ayah akan mengalami bencana berdarah. Karena itulah,
Aku harus ikut. Tenanglah, Zizi. Ayah tidak akan apa-apa. Jalan. Direktur Gu datang. Izinkan saya mengantar Anda melihat lokasi konstruksi. Baik. Bao, ayah mau kerja. Biarkan Paman Lin menemanimu di sini. Direktur Gu, area ini sesuai dengan perjalanan Anda. Sedang dibangun bertahap. Sesuai dengan kemajuan, segera akan selesai. Kerja bagus. Ayah, ayo cepat, ada bahaya. Direktur Gu? Mau terluka. Aku baik-baik saja, Ayah. Yang penting Ayah tidak terluka. Pak Gu, baik-baik saja. Untungnya, ada gadis muda ini. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat buruk. Pak Gu, Anda dan Nona Zizi tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Berkat Zizi. Zizi, tadi berisiko. Kalau luka, jangan itu lagi. Ayah, aku tidak apa-apa. Aku tadi melihat ada orang sengaja melempar barang ke bawah. Ini pasti bukan kecelakaan. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Pak Gu, Duduk. Ambil rekaman CCTV dari lokasi kejadian hari ini. Pak Gu, semua sistem CCTV di lokasi proyek telah dirusak. Tidak bisa dilihat. Mereka sudah siap-siap. Mereka tahu Anda akan inspeksi lokasi proyek. Ini jelas ingin menghabisi Anda. Ayah, aku punya cara. Jidah perbesar. Gu Xingji, aku selalu mengingat persaudaraan kita. Tak kusangka kau malah ingin menghabisi aku. Asisten Lin, simpan rekaman ini baik-baik. Kita pulang ke rumah tua. Baik. Oh, kakak, kudengar kau kecelakaan di lokasi proyek. Kau baik-baik saja. Jangan pura-pura di sini. Kalau aku celaka, itu pasti sesuai keinginanmu, kan? Ting Yuan, apa maksudmu? Bagaimana mungkin Xingze berharap kau celaka? Gu Xingze, masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Nenek, ini pasti hasil sintesis AI. Mana aku jahat, abang? Menjebakmu? Siapa orang ini? Dan kebetulan sekali memilih saat aku pergi ke lokasi proyek untuk mengalami musibah. Xingze, selama ini aku pikir kamu hanya suka bersenang-senang. Tidak serius bekerja, tapi dasarnya tidak jahat. Tak kusangka. Kau jahati kakak. Bu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Xingze tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Karena dia sebelumnya ingin mengusirku dari keluargaku. Pasti dia takut aku merusak rencananya yang licik, Ayah. Jangan biarkan dia lolos. Berani melakukan hal seperti ini. Masih punya muka tinggal di keluargaku? Kamu lihat sendiri. Kamu membawa pulang apa? Bencana macam apa? Aku seharusnya tidak pernah menyetujui kamu menikahi Yelan. Bu, aku juga tidak tahu mereka akan melakukan hal seperti ini. Nenek Buyung belum selesai. Tes DNA sebelumnya. Semua karena dia. Karena dia yang menukarnya. Lawang kamu. Nenek, kata Jin Bao benar. Dia putriku Zezer. Tes DNA sebelumnya memang ditukar oleh Lawang. Aku sudah menyuruh asisten Lin membuat ulang satu. Nyonya tua, ini baru hasil tes DNA. Tuan Gu dan Nona Zizi. Lawang, selama ini aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Ja, kenapa buat ini? Nyonya tua, saat itu aku tergoda sesaat. Lihat tahunku lama. Setia pada keluargaku, berikan aku satu kesempatan lagi. Nenek Buyung, jangan percaya dia. Nenek Buyut dia sama sekali bukan adik Ayah. Dia adalah anak haram Paman Wang dan Yelan.
Apa? Kamu anak kecil, ngomong apa sih? Laugo, perasaanku padamu selama ini, kamu tahu sendiri. Memang Xingze salah kali ini, tapi tidak bisa hanya berdasarkan cewek kecil ini menuduh identitas tanpa bukti. Zizi, kata-kata seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Nenek buyut, aku bisa sihir lacak, Cing. Bisa melihat garis sebab akibat seseorang. Nenek buyut, lihatlah kalau tidak percaya. Hal ini sudah membantumu. Bantuan yang begitu besar. Mengganti laporan DNA. Kata, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Dasar, Xingze adalah anakku dan anakmu. Bantuan Xingze bukan untukmu. Tunggu sampai Xingze mendapatkan aset keluargaku, kita tidak perlu lagi hidup mengemis di depan keluargaku. Pikiranmu memang lebih matang. Gujian Hua, si bodoh saja. Ke Gu Tingyuan, anak kandung tidak peduli, malah tulus. Membesarkan anak kita. Jalang, bohongku tahun. Kamu berani menggunakan ilmu sihir. Ini semua palsu ya? Ayah, nenek, ini semua palsu. Jangan percaya padanya. Ya pasti dia ada. Kakak sudah bersekongkol untuk memfitnah aku dan ibuku. Kayak begitu, mau coba tes darah. Darah keturunan keluargaku bisa menyatu dengan piring penampung embun di kuil leluhur. Sedangkan darah orang luar akan membeku menjadi es. Beranikah kamu? Benar, piring penampung embun memang bisa membedakan keaslian darah keturunan. Asisten Lin, pergilah ke kuil, ambilkan piring penampung embun. Baik. Aku tak coba. Ini tipu. Tidak boleh dicoba, Xingze adalah anak keluargaku. Bagaimana mungkin dia menerima penghinaan seperti ini? Bibi, karena kamu begitu yakin dia adalah keturunan keluargaku, lalu apa yang tidak mungkin? Kecuali kamu merasa bersalah. Benar. Kamu bila tak salah, mengapa tidak berani mencoba? Piring penampung embun sudah datang. Kamu tidak berani mencoba, itu membuktikan kamu punya niat jahat. Kamu bukan darahku. Selama ini selalu berusaha keras, ingin merebut harta keluargaku. Diam. Tuan kedua, kamu tidak bisa lari. Ini. Tidak. Nyonya. Lihatlah. Tidak. Ini mustahil. Aku bukan anak haram. Akulah putra keduaku. Kau melakukan semua kejahatan ini untuk kepentingan pribadimu. Tidakkah kamu merasa sedikit bersalah? Ya. Aku memang menginginkan harta keluargaku. Karena kau. Kalau bukan kau selalu menghalangiku, mana mungkin aku bisa terpuruk seperti sekarang. Kau terlalu mengecewakan keluargaku. Tidak punya keturunan sepertimu. Kalian telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Alam semesta, bersihkan kotoran, hentikan. Apa yang kau lakukan? Kau, lepaskan aku sekarang. Tenang saja, guru berkata, karma akan datang pada waktunya. Ayah sudah melapor ke polisi, kalian nanti makan di penjara. Halo, kami dari laporan. Paman, ketiga orang ini, mereka menyakiti ayahku, ingin palsukan DNA. Mereka ingin merebut harta keluargaku. Tangkap mereka cepat. Tangkap. Kalian tidak bisa menangkapku, aku difitnah.
brengsek kau tangkap kami. Semuanya selesai. Aku akan membuat keluargaku ikut mati. Asisten Lin, kamu ikut mereka pergi ke kantor polisi untuk membuat laporannya. Kali ini berkat Zishi yang berhasil membongkar rencana jahat mereka. Kalau tidak, keluarga kami. Tidak tahu akan dibohongi sampai kapan. Nenek buyut, ini semua adalah kewajibanku. Guru berkata, aku turun gunung untuk membantu keluarga melewati masa sulit. Aku juga bisa membantumu untuk berdiri kembali. Kedua kakiku ini, sejak jatuh dari lantai 5 tahun lalu, tidak pernah ada sensasi lagi. Sudah berobat ke dokter terkenal di seluruh negeri. Mereka semua tidak berdaya. Jinbao, kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya. Zizi, kamu benar-benar bisa menyembuhkan nenek? Ayah tenang, aku pasti akan menyembuhkan nenek buyut. Ibu, dia cuma anak umur 4. Kamu percaya omongannya? Berguna atau tidak, aku mau percaya pada Zizi. Tidak sepertimu, buta mata dan hati, dikenakan Tanduk hijau puluhan tahun, saja tidak tahu. Sepertinya benar-benar punya kesadaran. Hati-hati nenek. Tidak usah, aku bisa sendiri. Aku benar-benar bisa berdiri sendiri. Zizi benar-benar bintang keberuntungan kecil keluargaku. Mari. Nenek ini. Bagaimana bisa nenek menyerahkan kunci rumah pada boneka? Dia belum paham. Ini terlalu sembrono. tidak mengerti, bisa pelajari perlahan. Aku percaya, Zizi, di masa depan, bisa menjadi kepala keluarga terbaik di keluarga Gu. Tenang saja, Nenek. Aku pasti akan membimbing Zizi dengan baik. Nenek buyut, kepala keluarga itu apa? Apa bisa makan? Banyak sekali, Pak, ayam panggang setiap hari. Bisa. Zizi kita, mau apa saja boleh. Astaga, ini adalah jebakan naga terikat oleh sulur mayat yang kejam. Hisap yang khusus turunanku. Sekarang, Gadis kecil, kau menghalangi rezekiku. Hari ini, ku bawa keluargamu bumi. selama aku ada, kau takkan bisa menyakiti ayahku. Bintang utara langit, 7 bintang bertaut formasi tak terkalahkan. Jahat menyingkir hancur. Zizi. Tapi Huang, bagaimana keadaan putri saya? Kapan dia akan sadar? Guru menggunakan darah esensinya sendiri untuk menghancurkan formasi naga terbelenggu oleh seluruh mayat. Meridiannya rusak semua. Sayangnya dia mungkin tidak akan bertahan melewati malam ini. Lalu, ada cara untuk menyelamatkan putri saya? Asalkan bisa menyelamatkannya, biaya apapun akan saya terima. Kemampuan saya terbatas, saya. Kecuali kita bisa menemukan Master Kim Swan. Dia adalah guru dari guru saya, kemampuannya sangat tinggi. Dia pasti punya cara. Hanya saja, dia selalu mengembara ke berbagai penjuru. saya tidak bisa menemukannya dalam waktu singkat. Saya Tidak perlu mencari. Saya sudah datang. Jinbao yang tidak sadarkan diri ini adalah takdirnya. Hanya kamu dengan menyumbangkan seluruh harta keluargaku untuk mengumpulkan pahala baginya baru bisa melewati takdir ini. Apakah kamu bersedia? Aku mau, asalkan bisa menyelamatkannya. Apapun bisa kukorbankan. Ya, asalkan bisa menyelamatkan cicitku. Kami rela melakukan apa saja. Lin, semua asetku
Jual semua saham dan uang yang didapat. Dengan nama Zizi, dirikanlah yayasan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yakin, Pak Guru? Yakin, cepat lakukan. Kalian pulang dan istirahat dulu. Aku yang akan menemaninya di sini. Jinbawa, cepat bangun. Ayahmu menyumbangkan semua harta keluargaku ke orang miskin sekarang. Zizi, bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada bagian lain yang tidak nyaman. Ayah, apa ayah sudah tidak punya uang lagi? Apa karena aku? Ayah menyumbangkan semua harta keluarga. Bagaimana kamu tahu? Burung kecil yang memberitahuku. Zizi bahkan bisa mendengar burung berbicara. Katanya, untuk menyelamatkanku, ayah menjual semua harta benda. Maaf, ini salahku. Terlahir dengan nasib miskin. Membuat ayah dan Dahuang menjadi orang miskin. Seharusnya aku tidak turun gunung. Aku akan segera kembali. Semua ini ayah lakukan dengan sukarela. Bukan salahmu, asalkan kamu selamat dan sehat. Ayah rela melakukan apa saja. Jinbao, jangan menangis. Aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Hari ini, di pinggiran utara akan diadakan lelang barang antik. Di antara barang pameran kali ini, ada harta karun langka. Jika bisa mendapatkannya, nilainya miliaran. Cepat ajak ayahmu pergi. Ayah, ayo. Aku akan bawa ayah menjadi kaya. Ayah, ada banyak barang antik di sini. Kita beli beberapa ya. Zizi, barang antik di utara. Asli dan palsu dicampur. Harus mengandalkan mata dan keberuntungan sendiri. Kita, anggap saja duduk bermain. Hei, bukankah ide tubuh membawa seorang anak kecil juga ikut lelang barang antik? Kak Ting Yuan, bawa anak haram. Ke lelang antik. Tante tua, apa kamu lagi? Anak haram, kamu sudah bosan hidup, ya? Alfanya aku tak. Zizi adalah anakku. Jaga mulutmu. Aku tak salah. Kamu menyumbangkan semua harta keluarga demi dia. Anak ini jelas-jelas adalah bintang sial. Benar sekali. Anak haram kecil ini memang bintang sial. Kamu kenapa di sini? Kenapa aku di sini? Ibuku dan Paman Wang ambil semua Jawa. Jadi, dilepas apa? Lihatku, tidak masuk, malah. Ayah, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Lelang akan segera dimulai. Ayo, kita pergi. Baik, semua aku tuh Zizi. Selamat datang, semuanya di lelang antik. Seperti biasa, barang yang sudah terjual tidak dapat dikembalikan. Jadi, silakan periksa dengan teliti sebelum membeli. Selanjutnya, barang pertama, dari era Qianlong, Dinasti Qing, vas palu enamel buatan istana. Harga awal 10 juta. Harga awalnya sangat tinggi. Pola enamel pada badan vas ini sangat halus. Sekilas terlihat jelas. Ini adalah barang asli dari kilang istana. Saya tawar 30 juta. Ting Yuan, aku belimu. Vas palu enamel era Kaisar Qianlong ini, kamu bisa mempertimbangkan kembali pernikahan kita. Bagaimana? Tante jahat tidak tahu malu. Aku dan ayah tidak mau vas jelek ini. Kau akan meminta padaku nanti. 100 juta. Langsung naik ke 100 juta. Ini 100 juta. Nona Song menawar 1 miliar. Masih ada yang mau menawar. Memang pantas putri keluarga Song. Kaya raya dan royal. Vas palu enamel ini sepertinya akan menjadi miliknya. Ayah, vas itu warnanya ditambahkan belakangan, lapisan glasirnya tidak merata. Bahkan tidak bisa dianggap tiruan. Tante jahat itu mau jadi orang bodoh yang tertipu. Kakak, kamu percaya dia. Ahli saja bilang ini. Karya langka yang tak tertandingi. Dia ngerti apa? Nona Song kita. Itu memang jeli melihat mutu. Masihlah yang Master Gu yang paham. Vas palu enamel menjadi milik Nona Song Shixue. Selanjutnya, barang pameran kedua, 3 set kursi lingkaran kayu, Huang Wali Dinasti Ming. Harga lelang awal, 2 miliar. Saya tawar 3 miliar. 3 miliar. Kakak, kenapa kamu tidak berani menawar? Apakah tak punya uang?
Kakak, kenapa kamu tidak berani menawar? Jangan-jangan tidak punya uang. Ting Yuan, nikahku. Aku akan membelimu 1 porselen istana. Bagaimana? Kalian berisik sekali. Tenanglah, kalian mengganggu putriku. Gu Ting Yuan, kau pasti akan menyesal nanti. Los terakhir, 1 keranjang, gulungan lukisan, dan kaligrafi tua tersimpan di gudang selama 10 tahun. Silakan ditawarkan. Bukan lukisan jelek ini, gratis pun tak ada yang mau. Apakah pengisi? Kukira penutupnya barang langka. Lukisan dan kaligrafi ini tulisannya kasar. Tak bernilai 100 yuan di pasar loak. Baru bisa menipu pemula. Ayah, belilah semua gulungan lukisan ini ya. Ayah, lari cepat, ada bahaya. Pakku. Ikuti kata Zizi. Beli semua gulungan lukisan itu. Pakku. Tapi uang di rekening kita sudah semuanya disumbangkan ke badan amal sesuai perintah Anda. Tidak ada dana lagi di rekening. Bukankah mesin perusahaan? Saham perusahaan setidaknya masih bernilai 10 miliar. Gadaikan perusahaan. Tapi ini semua sudah diverifikasi oleh para ahli sebagai barang palsu. Kalau kita beli, pasti rugi dan bangkrut. Saya tahu Anda sangat menyayangi nona kecil. Dia anak umur 4. Perkataannya tidak bisa dianggap serius semua. Zizi adalah keberuntunganku. Percayalah padanya. Pergilah, ya. 10 miliar. Gu Ting Yuan, kamu gila. Kamu habiskan 10 miliar untuk tumpukan kertas tak berguna ini. Kakak tenang saja, setelah kamu bangkrut nanti. Aku akan minta temanku memberimu posisi satpam. Biar Zizi lihat kamu pakai seragam berjaga. Kalian tahu apa? Di dalam lukisan ini tersimpan harta karun. Nanti buka, nangis. Masih ada yang mau menawar? Cuma tumpukan kertas bekas ini. Buat ke toilet saja, aku merasa tidak nyaman. Gulungan ini milik Pakku. Selanjutnya, silakan ahli penilai legenda dunia barang antik, Pak Su, memeriksa lukisan di tempat. Periksa punyaku dulu. Hari ini, aku akan membuat kalian tercengang. Biar kalian lihat, wah itu barang antik kelas atas. Kursi ini, kubeli dengan 3 miliar. Hanya pola kayunya saja, sudah bernilai 1 miliar. Lihatlah pori-pori kayunya. Lihatlah warnanya. Para ahli sudah mengatakan, ini adalah barang lama dari Perdana Menteri Dinasti Ming, Zheng Jusheng. Bukan paman jahat. Yuk, kursimu hanya palsu tua. Bagian pasak ini dilem-lem modern. Kamu anak kecil, ngerti apa soal menilai barang antik? Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan suruh orang buang kamu keluar. Aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, kamu bisa. Kau suruh kakek ahli. Lihat, kalau palsu, kamu harus sujud 3 kali ke ayahku. Dan bilang keras-keras kamu salah. Baik, kalau antik palsu, aku berlutut. Dan sujud 3 kali ke ayahmu. Tapi kalau asli, aku mau kamu berlutut sujud ke aku. Dan angkat aku jadi ayah. Sepakat. Periksa saja. Ini, lapisan permukaan kursi bundar ini dioles dengan bahan kimia. Sambung kayu tidak cocok ciriming. Kalau tidak percaya, coba raba bagian bawah kursinya. Catnya belum kering. Catnya memang belum kering sempurna. Sudah pasti barang palsu. Ini tidak mungkin. Tadi para ahli bilang, ini minimal bernilai 1 miliar. Aku tahu. Si kamu tua ini. Kembalikan kursiku. Kembalikan. Tuanku kedua, aturan lelang kami sudah dijelaskan sejak awal.
Lihat baik-baik sebelum membeli. Beli tak balik, salahmu. Kemampuan menilai barangmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Paman jahat kamu kalah. Sujud 3 kali ke ayahku. Bocah sialan. Berani bersenang-senang atas kesulitanku. Ku bunuh kamu. Iya. Tentu. Oh? Sujud 3. Nyatakan lantang kau salah. Apa yang terjadi ini? Aku salah. Tuan keduaku yang biasanya sombong dan senang-senang. Kenapa tiba-tiba? Seperti kesurupan? Dengar-dengar putri keluargaku. Tinggal di Kuil King Yun selama 3 tahun. Bisa berkomunikasi dengan dewa. Mungkin dia benar-benar bisa menggunakan sihir. Untuk melakukan sesuatu padanya. Baby jahat, berikutnya giliranmu. Ayah, mari kita periksa lukisannya. Es. Retakan es. Ini dari zaman dinasti Song Utara. Pemandangan sungai dan gunung ribuan li. Gradasi tinta. Pasti asli. Astaga, ini adalah gambar Willow karya Bukezi. Fragmen asli dengan batu hijau 7 warna. Kitab kuno mengatakan, dilukis dengan batu biru dari Kunlun. Benar-benar. Luar biasa. Seharusnya dulu saya beli dari Pak Agu. Gulungan lukisan ini jelas-jelas adalah museum berjalan. Pak Gu, apakah Anda bisa menyerahkan fragmen gambar Dewi Luo kepada saya? Saya bersedia menukarnya dengan 50% saham galeri seni pribadi saya. Ide anakku, tanya dia. Paman, lukisan ini akan saya simpan untuk menghias ruang kerja ayah. Beberapa lukisan lainnya bisa saya jual kepada Anda, mau tidak? Mau, asalkan Anda jual. Harganya terserah Anda. Tapi itu mahal loh. Asalkan Anda sebutkan, tidak ada yang tidak bisa saya bayar. 2.000 cukup, cukup. Bukan, maksudnya 2 ayam panggang. 1 untukku, 1 untuk ayah. 就是烤鸡。 2 ayam panggang. 20.000 ayam panggang pun tidak masalah. Saya bersedia memberi Nona ayam panggang seumur hidup. Ayah, lukisan asli yang sudah kita verifikasi ini, kita berikan 1 kepada Paman. Ya? Baik, semua sesuai sisi. Pak Siu, cek vas palu enamelku. Ini barang asli yang kubeli dengan harga 1 miliar. Biar orang-orang kampung ini juga melihat apa itu barang antik yang sesungguhnya. Nona Song, enamel pada vas ini garis celah. Namun sempur. Ini proses mesin modern. Tidak mungkin, lihat lagi lebih teliti. Nona Song, saya sudah memverifikasi banyak harta. Tidak mungkin salah. Jika Anda tidak percaya, boleh minta orang bawah cek. Cepat lihat. Tulisan dasar dibuat pada masa Qianlong ini jelas-jelas tulisan komputer. Klasir ini ada gelembung pori. Khas barang tiruan modern. Proses penambahan warna belakang pun tidak dilakukan dengan baik. Nilainya paling-paling Rp500. Tidak mungkin. Tadi kalian jelas-jelas bilang semua ini barang asli. Nona Song, kami bukan supandai. Salah lihat wajar. Jangan salahkan kami ya. Benar. Tidak paham mengenali barang antik. Jangan datang. Jelas-jelas kamu sendiri yang ingin cari untung. Akhirnya terbalik kan? Vas ini ditaruh di ruang tamu rumahku untuk vas bunga. Aku saja merasa malu. Aku tahu dia punya ilmu sihir. Pasti ganti barang, bukan orang. Dia adalah siluman. Kamu sendiri yang serakah, sekarang tidak terima kalah. Malah menyalahkan seorang anak kecil, tidak malukah?
Hasil cek gambar keluar, saya umum. Dalam lelang barang antik ini, gulungan lukisan yang dibeli tuanku menang mutlak. Bagus, bagus. Selamat tuanku. Gulungan ada. 5 karya asli kelas atas. Nilainya melebihi 10 miliar. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda mengadakan pameran barang antik. Baik, masih ada kesempatannya. Ya, mulai sekarang aku adalah Guci keberuntungan ayah. Cewek cilik top. Kamu bukan kunci keberuntungan. Kamu adalah seluruh dunia ayah. Sungguh indah. Tuanku, mohon tunggu. Ini hadiah perkenalan dari kepala keluarga kami untuk nona kecil. Pak Gu, itu taman di selatan. Penerima manfaatnya tertulis nama nona kecil. Itu. Siapa kepala keluarga kalian? Kepala keluargamu, ayah Nona Ruksue, bilang Nona Sisi adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan kakak perempuan. Setelah Nona Sisi dewasa, semua aset keluargamu diberi ke namanya. Ayah, apa ini? Bisa beli ayam? Ini hadiah dari mama dan kakek untukmu. Kepala keluarga juga bilang, dulu Nona Ruksue, untuk meninggalkan keluarga dan menikahi ayah dengan sukarela melepaskan hak waris. Sekarang beliau tidak punya keturunan dan berharap dengan cara ini dapat mewujudkan keinginan Nona Ruksue. Pesan yang perlu disampaikan sudah sampai. Pak Gu, hati-hati di jalan. Ini, Mushi Mining menguasai 50% dari Mengenal langkah global. Ini sama saja menyimpan berangkas berjalan di saku. Kalau begitu, bukankah Nona kecil akan menjadi orang terkaya di dunia? Siapkan beberapa hadiah. Besok aku akan membawa Zizi ke keluargamu untuk menemui kepala keluarga tua. Baik. Ayah, aku ngantuk. Baik. Ayah akan mengantarmu tidur. Kagau? Tuan keduaku, 200 juta yang kau pinjam dari kami. Hari ini harus dibayarkan. Kagau, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku sudah diusir dari keluargaku. 300 juta itu aku gunakan untuk membeli barang antik. Tapi semuanya rugi. Aku benar-benar tidak punya lagi. Tidak punya uang? Hajar dia. Aku tidak punya uang. Kalau begitu, lepaskan satu lenganmu untuk melunasi utang. Tunggu. Aku tahu satu bisnis besar. Putri keluarga Gugu Zizi. Dia bukan hanya penerus keluargaku, tapi juga penerus keluargamu. Asal kita menculiknya. 200 juta bukan masalah. Bahkan 20 miliar atau 2 triliun pun bisa. Benar. Sungguh. Lepaskan aku. Aku akan segera membawanya ke sini. Terima kasih, Kak Dao. Jangan bergerak. Jangan berteriak. Susu ini untuk siapa? Untuk Nona Sisi. Masuk bungkusnya. Tidak bisa, Tuan Muda kedua. Nona Zizi masih kecil. Hal kecil seperti ini, aku tidak bisa melakukannya. Aku ingat, kau juga punya seorang putra. Jika tidak ingin anakmu celaka, lakukan saja dengan patuh. Nona Sisi, susu Tuan. Untuk kusiapkan untukmu. Ayah belum pulang. Tuan bilang ada urusan di pabrik, kau tidur saja dulu. Jangan menunggunya. Baiklah. Bibi,
Ini jimat aman lukis. Bawa pulang, jaga keluargamu agar bebas dari penyakit dan bencana. Selamat sentosa. Tunggu. Saya berkali-kali melawan aku. Matilah! Hah? Ini, kok cuma boneka beruang rusak? Paman jahat, kamu cari aku. Obat bius yang aku beri bisa bikin gajah mati. Kok kamu masih baik-baik saja? Tidak sismu itu. Bahkan semut di kuil King Yun kami aja nggak pingsan mau celakain aku. Dahuang gigit dia. Jangan mendekat. Sudah jahat terus. Dahuang gigit pantahnya. Jangan mendekat. Zi. Ayah, Kakak, tolong aku. Gusing Ze, cawa jolik. Ikut kami. Kakak, hutang rentenir. Aku juga tidak ada pilihan. Setiap kali berbuat salah, kamu selalu menyalahkan orang lain. Saat Sisi belum 1 tahun. Kamu mendorongnya ke sungai. Sekarang masih mau pakai cara yang sama. Ini semua adalah karma yang pantas kamu terima. Bawa dia pergi. Kakak, kamu tidak bisa tinggal diam melihat aku mati, kakak. Ayo, pergi. ayah, tiket lotre paman jahat ini menang loh. Hadiahnya tepat 200 juta. Cukup untuk melunasi utang rentenirnya. Sayangnya paman jahat itu tidak mau bertobat. Keberuntungan ini bukan untuknya. Zizi, kamu membuat ayah sangat khawatir. Untungnya pengasuh. Segera menelponku. Nanti batal malamku. Aku akan pulang ke rumah kamu untuk menemani Zizi. Baik. Suara apa ini? Ayah, aku lapar. Baik, ayah akan buatkan makanan enak untukmu. Ayah, bisa masak? Kamu minta, ayah ya. Kalau begitu, aku mau makan ayam panggang, ayam perut babi, ayam bumbu 5 rempah, dan ayam kelapa. Ayah, cuma itu saja. Baik, Terima kasih, ayah. ayo.